Saat kerajaan Madura dipimpin Prabu Cakraningrat, pada abad ke-12 Masehi, Carok belum dikenal. Saat Joko Tole memerintah pada abad ke-14 Masehi, Carok pun juga belum dikenal. Bahkan saat pemerintahan Panembahan Sumolo Putra Bindara Saud, putra Sunan Kudur, istilah Carok ini juga belum dikenal. Terus kapan istilah Carok ini dikenal? Tapi sebelum ke pembahasan, silahkan tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya. Sejarah Carok sendiri ternyata ada pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada abad 18 Masehi. Bagi orang Madura, Carok adalah langkah memperjuangkan harga diri dan kehormatan. Pada era penjajahan Belanda, Carok merupakan simbol perlawanan. Dan awal simbol perlawanan Carok di era penjajahan adalah pada saat seorang mandor kebun tebu dari Pasuruan, yaitu Sakera yang memiliki nama asli Sudirman. Setiap Sakera pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja, dia pun tak pernah meninggalkan celuritnya. Dikarenakan celurit bagi Sakera merupakan simbol perlawanan rakyat jelata kepada kesewenangan, penindasan pemerintahan Hindia Belanda. Pabrik gula milik perusahaan Belanda waktu itu membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu Belanda ingin membeli lahan perkebunan yang seluas-luasnya, dengan harga semurah-murahnya. Dengan cara licik Belanda menyuruh Carik Rembang, untuk bisa menyediakan lahan baru bagi perusahaan dalam jangka waktu singkat dan murah, dengan iming-imingan harta dan kekayaan, sehingga Carik Rembang bersedia memenuhi keinginan tersebut. Carik Rembang menggunakan cara-cara kekerasan kepada rakyat dalam mengupayakan tanah untuk perusahaan Belanda tersebut. Sakera yang melihat ketidakadilan itu lalu mencoba membela rakyat kecil, dan berkali-kali menggagalkan upaya Carik Rembang. Carik Rembang yang sering gagal dikarenakan Sakera, dia pun melaporkan hal ini kepada pemimpin perusahaan tebu tersebut. Setelah dilapori Carik Rembang, pemimpin perusahaan itu pun marah, dan kemudian memerintahkan seorang tukang pukul, yang bernama Markus untuk merencanakan pembunuhan terhadap Sakera. Saat pekerja sedang istirahat, Markus mendatangi para pekerja, terus marah-marah dan menghukum para pekerja tanpa kesalahan serta menantang Sakera. Sakera yang dilapori oleh para pekerja yang dimarahin dan dihukum tersebut itu pun ikut marah, dan juga berniat ingin membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu. Dan sejak saat itulah Sakera pun menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. Pada saat Sakera berkunjung ke rumah ibunya, di sanalah Sakera dikeroyok oleh Carik Rembang dan dibantu oleh polisi Belanda. Dikarenakan ibu Sakera diancam akan dibunuh, maka Sakera akhirnya menyerah, dan Sakera pun masuk penjara Bangil. Siksaan demi siksaan dilakukan polisi Belanda kepada Sakera setiap hari, dan selama di penjara Sakera pun selalu kangen dengan keluarga di rumahnya. Sakera memiliki istri yang sangat cantik yang bernama Marlena, dan seorang keponakan yang bernama Brodin. Brodin berbeda jauh dengan Sakera yang berjiwa besar, akan tetapi Brodin adalah pemuda nakal yang suka berjudi, dan juga sembunyi-sembunyi mengincar Marlena, istri Sakera. Saat Sakera ada di penjara, Brodin berusaha untuk mendekati Marlena, dan pada saat Sakera di penjara itulah Brodin berhasil selingkuh dengan Marlena. Ketika kabar perselingkuhan itu sampai di telinga Sakera, sontak Sakera pun marah dan kabur dari penjara, dan Brodin pun tewas dibunuh Sakera. Lalu kemudian Sakera melakukan balas dendam secara berturut-turut, dimulai dari Carik Rembang yang dibunuh, dilanjutkan juga dengan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas tangannya dengan senjata khas celuritnya, ketika mencoba menangkap Sakera. Dengan cara yang licik pula, polisi Belanda mendatangi teman seperguruan Sakera, yang bernama Aziz, untuk mencari kelemahan Sakera. Dengan iming-iming akan diberi imbalan kekayaan oleh Belanda, Aziz menjebak Sakera dengan mengadakan tayuban, dikarenakan Aziz tahu Sakera paling senang acara tayuban, dan akhirnya Sakera pun terjebak dan dilumpuhkan ilmunya dengan pukulan bambu apus. Lagi-lagi Belanda berhasil menangkap kembali Sakera,
yang kemudian diadili oleh Government Bangil dan diputuskan untuk dihukum gantung. Sakera gugur digantung di penjara Bangil dan Sakera dimakamkan di Bekacak, Kelurahan Kolursari, daerah paling selatan kota Bangil. Legenda Sakera sebenarnya adalah seorang kelahiran Bangil, di Pasuruan, Kelurahan Raci Berdarah, Madura. Dan kata Carok sendiri berasal dari bahasa Kawi kuno, yang artinya perkelahian. Itulah tadi sejarah singkat Carok. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih sudah menonton Sudut Kamarku. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.